Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, bahkan sudah share, dan semua pihak yang telah mendukung channel saya sehingga saya tetap bisa memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman, saya mau sedikit mengulas mengapa meski 13,8. Ya, mungkin di benak rekan-rekan juga pernah ada pikiran seperti itu. Kebanyakan radio komunikasi jenis radio rig itu meminta tegangan sekitar 13,8. Kenapa enggak 12? Kenapa enggak 15, teman-teman? Ya. Di pasaran, kalau kita membuat power supply sederhana, kita menggunakan sebuah IC transistor 78 ya. Ada 7812, ada 7815, ada 7824 kalau tidak salah ya. Tapi kok nggak ada 17, 78, 13,8. Nggak ada rasanya teman-teman ya. Saya sudah nyari IC 7813 tapi ternyata tidak ada hasil. Dikasih 7812 terlalu kecil, dikasih 7815 terlalu besar. Bingung, makanya lahirlah banyak sebuah modul yang fungsinya untuk menurunkan tegangan agar sesuai seperti yang kita harapkan. Banyak-banyak desewan teman-teman ya. Ada juga trapo-trapo yang bisa di-adjust seperti trapo khusus untuk komunikasi ya. Ada potensial untuk memutar bagian voltasenya. Ya. Itu pertanyaannya. 13,8 volt. Nah, sekarang saya mau mencoba sebuah perangkat radio komunikasi bagaimana kalau diberi tegangan di bawah 13,8. Taruhlah saya kasih tegangan 11 volt. Taruhlah saya kasih tegangan 10 volt, atau bahkan saya kasih tegangan sekitar 12 volt. Dan sebaliknya, bagaimana kalau saya kasih tegangan di atas 13,8 volt? Taruhlah saya kasih tegangan 14,5 volt. Apakah ada perubahan? Nah, jelas. Ini hanyalah uji coba teman-teman ya. Tidak saya rekomendasikan untuk dipergunakan dalam waktu yang lama, tapi saya ingin ingin nyacapkan lah bahasa Sunda ya, nyacapkan kepenasaran saya kenapa meski 13,8, kenapa tidak boleh lebih, kenapa tidak boleh kurang. Nah, itu akan saya buktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah ampere ya. Ampere itu satuan arus listrik teman-teman. Tegangan satuannya volt, arus listrik satuannya ampere. Nah, itu silakan rekan-rekan cari pengertian sendiri. Banyak ya di Google juga ada yang membedakan antara ampere dan volt. Kenapa juga harus menggunakan yang 20 ampere, yang 30 ampere? Apa nggak bisa saya menggunakan trapo yang 2 ampere tetapi tegangannya 13,8? Kan bisa aja kan ya. Saya punya trapo 2 ampere tapi tegangannya bisa sampai 13,8, atau saya punya trapo 5 ampere. Nah, pada video kali ini pun saya mau mencoba menggunakan trapo yang tegangannya hanya bukan tegangannya, ya ampernya hanya 5 ampere. Oke, saya akan coba seperti apa ya radionya, seperti apa kondisi nanti pas begitu saya transmit. Oke, saat lagi teman-teman. Sekarang saya akan mencoba menggunakan tegangan dulu ya. Saya menggunakan tegangan di bawah 13,8 pada sebuah radio rig ICOM IC 2300. Kita lihat dulu seperti apa kondisi apabila saya kasih tegangan di bawah 12, katakanlah 10 volt. Kita bermain di high. Apakah ada penurunan sinyal? Apakah ada istilah ngedrop? Oke, kita akan buktikan teman-teman ya. Baik, untuk uji coba yang pertama, saya akan menggunakan tegangan sekitar 9,1 volt ya.
Kita lihat 9,1 volt, arus 30 ampere. Apakah mampu untuk mengangkat sebuah radio rig 2300 dari Icom? Oke, langsung saja kita uji coba teman-teman ya, menggunakan 9,1 volt. Ini radionya. Saya akan nyalakan. Iya. 9,1 terbaca 9,4 volt. Ini untuk high teman-teman ya. Dan di samping saya pun ada hatong. Ini gunanya untuk memonitor jangan-jangan ada dengungan karena kurang tegangan teman-teman ya. Oke, ini ada Spirus, nggak apa-apa. Saya akan tekan PTT-nya. Lihat terjadi. Oke, lampunya drop ya. Lampunya drop tapi tidak mati. Ini tegang. Ini keluar modulasi dari radionya. Bening ya. Oke, bening, suaranya tidak ada dengungan. Kita lihat untuk powernya. High harusnya sekitar 50 watt. Ini terbaca hanya 20 watt teman-teman ya untuk high. 20 watt. Sekarang saya akan rubah dari 9,1 saya kasih sekitar 12 watt. 12 watt. 12 volt. Saya kasih 12 volt. Ya, ini buat rekan-rekan di rumahnya. Saya hanya punya 12 volt, gimana nih gitu ya? Apakah bisa dipakai? Ya, ini saya akan uji coba teman-teman. Seandainya menggunakan 12 volt, apakah maksimal? Ini dia 12 volt. Kita kembali ke radionya. Kita nyalakan lagi. Oke, terbaca 11,7. Padahal di sananya 12 volt ya teman-teman ya. Saya akan pijit PTT-nya. Dan ini radio monitor ya. Saya pijit radionya. Radionya halus ya. Oh, radionya halus. Lampunya tidak berkedip. Layarnya. Kita lihat untuk powernya keluarkan. Powernya sekitar 40 watt. Untuk high-nya ya, seharusnya 50 watt. Nah, jadi begitu teman-teman. Seandainya teman-teman memiliki perangkat power supply 12 watt, 12 volt, berarti memang sudah bisa digunakan ya. Hanya dari power RF-nya kurang maksimal. Harusnya 50, terbaca 40 teman-teman. Jadi sudah bisa digunakan. Saya akan uji coba lagi teman-teman. Bagaimana seandainya kalau saya kasih tegangan sekitar 14 volt ya. Ini simulasinya, saya kasih tegangan 15 lah ya, biar lebih ini 15,3. Kita lihat di radionya teman-teman. Oke, mudah-mudahan tidak hangus. Saya juga penasaran ini. Saya nyalakan aja langsung. Terbaca 15,1 ya. Saya langsung pijit PTT-nya teman-teman. Ini adalah suara dari handy transceiver. Apakah ada dengungan? Apanya ada dengungan teman-teman ya? Ada dengungan dikit. Oke. Kita lihat dari power yang dikeluarkannya. Naik ya, sekitar 60 watt ya, 60 watt ya untuk 15,1 volt. Oke, jadi ini sangat maksimal teman-teman ya. Nah, itulah uji coba dari dikasih voltase kecil sampai voltase 15,3. Saya penasaran. Kan saya naikin lagi ya dikit ya voltasenya. Saya naikin lagi sampai 15,6.
Saya coba ya. Langsung aja ke ini, ke SWR. Tetap ya teman-teman, dia masih tetap 60 watt, 60 watt betul. Tidak ada perubahan. Berarti memang kalau saya kasih 17 volt pun sepertinya tidak akan ada perubahan, karena memang si panelnya hanya sekitar 60 watt teman-teman ya. Ini kenapa 60, biasanya 65, karena saya menggunakan antena luar ya. Jadi mungkin beberapa watt terbang ke antena, seperti itu teman-teman. Jadi di tegangan 15,6 ini masih bukan disebut aman sih, masih bisa lah teman-teman kalau teman-teman lupa banyak. Jadi masih aman, masih bisa digunakan, tidak langsung hangus. Kecuali mungkin di atas 15 ini baru hangus teman-teman ya, baru rusak radionya. Oke, itu uji coba saya mulai dari watt voltase yang paling minim 9 volt sampai ke 15,6 volt. Hasilnya seperti itu, dengan catatan saya menggunakan ampere 30 ampere. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya menggunakan ampere yang kecil? Nah, itu pertanyaannya ya. Oke, sesaat lagi teman-teman. Baik, percobaan kedua teman-teman ya. Ini adalah sebuah trapo ya. Ini trapo sebentar saya. Nah, ini dia. Ini trapo 5 ampere ya. 12 volt 5 ampere. Nah, saya akan coba mendorong sebuah radio rig yang barusan ICOM 2300 menggunakan trapo 5 ampere tetapi tetap 12 volt. Kalau tadi 12 volt 5 ampere, high-nya itu sekitar 50 ya, 40-50. Nah, sekarang saya akan coba voltnya sama 12 tapi ampernya 5 ampere, apa yang akan terjadi teman-teman ya. Baik, sekarang saya akan pindahkan dulu kabel DC-nya. Saya nyalakan. Ya, ini nyala dan kita lihat radionya teman-teman. Ya. Kita lihat radionya. Oke, radionya nyala teman-teman. Sebentar saya matikan dulu bitsnya ya biar kelihatan apakah ada perubahan dari layarnya, dari warna kecerahan layarnya. Saya akan menggunakan power low dulu ya. Ini high, saya gunakan power low dulu sekitar 5 watt. Dan kita akan dengarkan juga di monitor di sini teman-teman ya, di radio Hatong, di radio transceiver. Kita nyalakan seperti apa. Ternyata keluar sekitar 5 watt tegangan, ininya RF-nya 5 watt. Ini RF-nya. Hanya sekitar 5 watt untuk low ya. Tetapi audionya distorsi ya, kedengu. Saya akan coba naikkan lagi powernya sekitar, langsung ke high aja ya, ke middle aja. Ke middle. Kita dengerin radionya. Oke, kita dengerin radionya. Terus kelihatan teman-teman ya, lampunya redup. Oke, dan wattnya sekitar, ini untuk middle, sekitar 20 watt ya, 20 watt. Nah, saya akan rubah ke high teman-teman ya. Ini high-nya. Kita dengerin dulu seperti apa audionya. Lampu radionya redup banget ya. Dan audio yang keluar dengung banget teman-teman. Ya, ketulungan dengar apa itu. Dan kita lihat berapa RF yang dikeluarkannya.
yang dikeluarkan hanya 20 watt. Oke. Jadi memang ampere sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Biarpun 12 volt tapi ampernya besar, keluar 50 watt dan suaranya tidak ada dengung sama sekali teman-teman. Ini mungkin rekan-rekan berpikir ini trafonya kurang bagus. Ini saya katakan ini trafonya bagus, tidak mendengung ya. Tidak mendengung untuk digunakan memberi suplai ke radio mini ya. Ini untuk radio mini bisa, rig mini bisa ini 5 ampere 12 volt bisa radio mini. Teman-teman akan saya perlihatkan ya. Kalau tadi saya menggunakan trafo ini yang dengung, mungkin rekan-rekan berpikir memang trafonya jelek, ampernya nggak ngaruh. Ternyata ini trafo saya gunakan untuk memberikan arus ke rig mini dan hasilnya pun tidak ada dengungan karena memang ini bagus ya. Kalau ampernya ini sekitar 5 ampere. Akan saya buktikan kecil ampere itu berpengaruh kepada dengungan. Ini saya menggunakan rig mini ya. Kalau tadi saya menggunakan iCom 2300, ini rig mini. Ya, ini di rig mininya. Kita akan buktikan audionya tidak mendengung teman-teman. Cek 1 2 3 1 2. Ya kan, halus kan? Karena memang rig mini ini saya kasih tegangan dari trafo yang kecil tadi ya. Untuk 5 ampere rig mini sudah jalan ya. Tapi kita lihat berapa powernya. Watt ya teman-teman. Oke. Cek 1 2 3 tes. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang trafonya tidak bermasalah. Ya bermasalah itu arusnya terlalu kecil ampere. Jadi begitu rekan-rekan tentang 13,8 ya. Kenapa meski 13,8? Karena memang radio komunikasi itu sering ataupun pada awal pembuatannya disimpan untuk lain bergerak ya, di mobil bencana alam ataupun di mobil komunikasi untuk koordinasi komunikasi di transportasi. Jadi 13,8 itu ngejar ke perangkat aki mobil ya. Hampir seluruhnya aki mobil itu menggunakan 13,8. Kebayangkan kalau radio ini menggunakan tegangan sekitar 12,0, tetapi aki mobil 13,8 ya, dan hasilnya dipakai mungkin tidak awet ya karena arusnya terlalu tinggi. Demikian pula ampernya. Ampere aki mobil itu besar teman-teman ya. Jadi ampernya pun radio rig yang memiliki watt menengah ke atas harus minimal 20 ampere ataupun 30 ampere ya, jadi akan lebih maksimal. Ditambah mungkin dalam keadaan darurat ya teman-teman ya, dalam keadaan bencana di mana listrik tidak ada, di mana tegangan tidak ada, yang ada adalah aki mobil 13,8 kan sudah bisa dipakai teman-teman ya di dalam keadaan darurat tanpa listrik. Mungkin itulah alasannya kenapa perangkat komunikasi kebanyakan 13,8 supaya support ke aki mobil, itu menurut saya. Kalau rekan-rekan tahu alasannya, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu aja teman-teman, silahkan untuk menggunakan tegangan sebijak mungkin. Diusahakan 13,8, kalaupun mau turun ya 13,7, 13,5 nggak apa-apa. Tapi main aman, tetap di bawah 13,8. 14 bisa. Wattnya kan lebih tinggi nggak? Agak nambah dikit teman-teman ya. Tapi mungkin komponen yang ada di dalamnya dia tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama. Bisa jebol. Ya udahlah, mending main di voltase yang aman aja. 13,8 ataupun di bawahnya dikit. Ya itulah, voltase harus diperhatikan, ampernya pun harus diperhatikan agar maksimal.
Terima kasih, segitu saja dulu teman-teman ya. Saya Yengki Datawan Data Brapo Julu mengaturkan banyak terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.